Assalamualaikum. Apa kabar fans para ulama? Semoga kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan bersama dengan para ulama seperti hadis Rasulullah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Salah satu di antara pemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya adalah bahwa bumi atau tanah tidak akan memakan jasad mereka di dalam kubur, meski berapa lama pun lamanya mereka di alam kubur. Seperti hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah jilid 2 halaman 40 karya Ibnu Katsir disebutkan kisah yang membuktikan hadits Nabi di atas. Dikisahkan bahwa ketika membebaskan Persia dan memasuki rumah Hurmuzan, salah satu pembesar negeri itu, para prajurit Islam menemukan jasad seorang jenazah yang tidak membusuk dan di atasnya ada mushaf. Kemudian didapat keterangan bahwa jasad itu adalah jasad seorang nabi di kalangan Bani Israel pada masa lalu. Nabi itu bernama Nabi Daniel. Konon di masa lalu, kerajaan Persia yang berperang dengan Syam menangkap Nabi Daniel dan memenjarakannya. Namun hingga wafat dan sampai ratusan tahun kemudian, jasadnya masih ada. Utuh seluruh tubuhnya kecuali rambut di bagian kepala belakangnya saja yang sudah punah. Padahal dalam catatan sejarah, usia jasad itu telah mencapai 800-an tahun. Kemudian jasad Nabi yang mulia itu dikuburkan oleh para prajurit Islam ke dalam tanah. Dan itu adalah bukti kesahihan hadits Nabi di atas secara empiris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menjelaskan bahwa jasad para nabi tidak akan dimakan binatang tanah. Beliau bersabda, sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini. Karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedang jasadmu telah lapuk remuk? Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan binatang, tanah memakan jasad para nabi alaihimussalam. Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Mengenai fenomena ajaib tersebut, Dr. Abdul Hamid Al-Qudah mencoba membuktikan lewat penelitiannya. Hasil risetnya kemudian diuraikan dalam buku Al-Mikrubat wa Karamatusi Syuhada, yang telah diterjemahkan dengan judul, Jasad Syuhada Tak Membusuk. Tentu jawabannya, karena Allah lah yang memerintahkan mikroba berbuat demikian. Allah yang menciptakan mikroba, membuat bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati, maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Jadi, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya, simpul Dr. Abdul Hamid Al-Qudah. Dalam bedah buku berjudul, The Miracle of Shahid, yang dibuat di Masjid Al-Mujahidin, Kompleks Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, beberapa tahun lalu terdapat kesimpulan yang menakjubkan.
Dr. Wahyu selaku pembicara, yang mengupas bagaimana sebuah jasad orang yang meninggal dunia melalui proses pereputan atau pembusukan. Dijelaskan sebuah jasad orang yang mati akan melalui proses dekomposisi, pembusukan atau degradasi tubuh mayat, karena proses autolis dan aktiviti mikroorganisme. Maksimal dalam 5 hari maka jasad si mati sudah mulai membusuk, diikuti proses lain seperti perut menggelembung, skrotum, alat kelamin, membesar dan lain-lain. Dr. Wahyu menjelaskan proses pembusukan mayat adalah karena tindak balas mikroba, sebuah makhluk bernama mikroba yang Dr. Wahyu jelaskan sebagai pasukan Allah, untuk mereputkan atau membusukkan mayat sehingga hancur. Namun anehnya perintah mikroba untuk menghancurkan mayat ini tidak berlaku pada jasad para nabi, syuhada dan orang-orang yang hafiz Al-Quran, jelas Dr. Wahyu. Semoga hati kita kian tunduk kepada Allah dengan keajaiban yang telah ditunjukkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.